Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama ada karena anugerah. Amin. Nah, hari ini saudara, tahun 2022 ini tahun apa? Tahun kemuliaan Tuhan bagi roh yang menyala-nyala, ya kan? Jadi 2022 tahun kemuliaan Tuhan bagi roh yang menyala-nyala. Tahun 2023 nggak ada yang tahu, ya kan? Hanya Tuhan yang tahu, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Garut baru lagi nih ya, lebih gede ya. Kemarin di Cianjur 5,6, sekarang dia balik 6,5. 6,5. Tadi saya dapat berita, ada yang kirim di WA, Indonesia ini ada kayak tanah yang itu loh, yang larut itu, ada di 14 kecamatan di DKI ini. Yang paling parah daerah selatan katanya ya kan, pokoknya dekat-dekat kali itu loh. Ya inilah tanda akhir zaman, kan saya sudah sampaikan hari Jumat yang beberapa waktu yang lalu kan, intensitasnya itu semakin menuju kepada keakhiran. Tuhan akan datang, men. Kapannya nggak ada yang tahu ya kan, tapi ini tanda-tanda semua ya. Nah jadi kita harus siapkan hidup kita sungguh-sungguh, supaya kita terus diberkati Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, amin. Nah malam lagi. Pagi ini saya berbicara satu tema yaitu rahasia hidup berbahagia dan berhasil. Siapa ingin berbahagia dan berhasil? Semua orang pasti kepengen ya kan? Nah hari ini kita akan berbicara rahasia hidup berbahagia dan berhasil. Saya ajak saudara buka dulu kitab Mazmur pasal pertama. Nah, hari ini kita akan sama-sama baca ayat 1 sampai 6. Saya baca, saudara boleh menikmatinya. Di situ judul tema daripada perikop ini adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak lain saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju Nah saudara, saya sangat percaya setiap orang ingin mengalami yang namanya hidup berbahagia dan berhasil. Betul enggak? Semua orang di bawah kolong langit ini, apakah dia orang Kristen, non-Kristen, pasti mereka ingin yang namanya hidup berbahagia dan berhasil. Makanya mereka berupaya melakukan segala sesuatu dengan tujuan apa yang mereka lakukan membawa dampak dalam kehidupan mereka berhasil atau berbahagia dan berhasil. Orang bangun rumah tangga dimulai dengan gua pengen rumah tangga gua bahagia dan berhasil. Betul enggak? Semua orang akan berupaya melakukan itu. Akhirnya mereka dengan berbagai macam cara upayakan supaya bagaimana bisa mendapatkan hal itu. Sampai orang berpikir mungkin kalau saya bekerja keras sedikit nyerempet yang enggak benar, yaitu terjadi H3, apa tuh? Halal, haram, hajar, ini membuat saya bahagia dan berhasil, ya kan? Ternyata setelah dapat semua juga enggak tuh. Betul enggak? Semua orang berupaya. Nah itu sebabnya hari ini kita akan belajar. Saya mau katakan saudara gini, orang berhasil itu belum tentu berbahagia, tetapi orang berbahagia itu pasti berhasil. Saya ulangi, orang berbahagia itu belum tentu, orang berhasil itu belum tentu, sengaja saudara, pengen lihat saudara nyimak gak kan? Orang berhasil belum tentu berbahagia, tapi orang berbahagia pasti berhasil. Kenapa? Kenapa demikian? Karena yang namanya keberhasilan itu adalah berhubungan dengan pencapaian. Sesuatu yang tercapai, sesuatu yang terpenuhi, tujuan yang terpenuhi, ya kan? Terus kerinduan cita-cita yang dapat kita Kita sampai kepada semuanya itu, semua itu dapat kita dapatkan, itu disebut berhasil. Contoh, ada orang cita-cita pengen jadi dokter.
Akhirnya dia belajar sungguh-sungguh sekolah sampai akhirnya hari terakhir dia di wisuda menjadi dokter. Berhasil nggak? Ini semua keberhasilan. Tapi pertanyaan bahagia nggak? Belum tentu. Jadi orang berhasil belum tentu orang berbahagia, tapi orang yang berbahagia pasti berhasil. Sementara kebahagiaan itu adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan dalam bahasa asli, saya coba terjemahan bebas. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan yang menjadi satu, yang ditandai dengan rasa kecukupan, rasa senang, rasa kepuasan, rasa kenikmatan, dan kegembiraan yang bersifat intens. Saya ulangi, kebahagiaan itu adalah apa? Suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan rasa cukup, senang, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan yang intens, saudara. Itu sebabnya orang-orang seperti ini dia akan mudah sekali, akan selalu apa yang disebut dengan bersyukur dalam keadaan. Orang berhasil belum tentu bisa bersyukur, tapi orang yang berbahagia selalu bersyukur. Karena dia rasa puas setiap apa yang dia dapat, dia tahu karena anugerah dia bisa bersyukur. Rasa puas. Jadi beda sekali antara berbahagia dan berhasil. Nah, pemazmur ini menjelaskan hal ini. Maka di situ katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik dan sebagainya. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 nih kalau saudara baca, lalu saudara baca ayat 4 sampai 6 ini dua bagian yang paradoks, bertolak belakang. Ayat 1 sampai 3 dengan ayat 4 sampai 6 ini bertolak belakang, saudara. Hal yang paradoks terjadi dalam kitab Mazmur ini. Nah, sekarang kita akan pelajari bersama-sama karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Secara cepat aja. Sekarang kita akan pelajari kalau gitu apa rahasia dapat hidup berbahagia dan berhasil. Pengen tahu nggak rahasianya? Hah? Di luar sana nggak ada, saudara. Tapi adanya dalam firman Tuhan ini. Nah, saya coba pelajari, saudara. Apa rahasia dapat hidup berbahagia dan berhasil? Yang pertama saya jumpai, tidak hidup kompromi dengan dosa. Perhatikan ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Artinya hidupnya tidak mencampurkan antara kebenaran dan dosa. Jadi orang demikian kata pemazmur berbahagialah, saudara, yang tidak kompromi, hidupnya tidak kompromi dengan dosa, saudara. Artinya apa? Tidak mencampur adukan antara kebenaran dengan dosa di dalam menjalani hidup ini. Orang seperti ini kata pemazmur pasti berbahagia. Saudara baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37, satu kata sederhana yang Yesus bilang. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau putih bilang putih, kalau hitam bilang hitam. Ini supaya apa? Tidak ada campuran. Kalau putih bilang hitam, hitam bilang putih, atau kadang-kadang cari aman di tengah-tengah apa? Abu. Yesus tidak bilang gitu. Kalau iya katakan ya, tidak katakan. Jangan terlalu muter-muter sampai akhirnya tertimbul suatu kebodohan, kebohongan-kebohongan. Ini yang menyebabkan kita kompromi dengan segala dosa-dosa yang terjadi. Jadi saudara lihat, Yesus bilang kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Supaya apa? Tidak ada kompromi. Kompromi itu selalu abu-abu. Cari aman. Benar nggak? Makanya ada abu-abu, dibilang putih tapi enggak juga, dibilang hitam juga enggak tengah-tengah. Nah Yesus bilang kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudara lihat, rahasia dapat hidup berbahagia dan berhasil, tidak kompromi, hidup tidak kompromi dengan dosa. Nanti saudara baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Coba buka aja deh. Ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan
Alangkah baiknya jika engkau dingin atau, nah, lalu ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini menceritakan satu jemaat dari 7 jemaat yang ada di daerah Turki. Ada 7 jemaat, salah satu dari 7 jemaat yang disebut jemaat Laodikia. Mereka orang-orang yang berpunya, mereka ada di dalam gereja, tapi sayang jemaat ini saudara, mereka hidup dalam gereja tapi mereka juga hidup di dalam Jadi mereka mencampur adukan kehidupan mereka. Mereka tetap ada beribadah, mereka datang ke gereja tapi dosa jalan terus. Makanya ayat 16 sampai Yesus bilang, Allah bilang apa? Tuhan bilang, aku akan memuntahkanmu. Kenapa? Karena engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Engkau suam-suam kuku. Kalau mau panas, panaslah. Kalau mau dingin, dinginlah. Jangan di tengah-tengah. Ini artinya apa? Mencampur adukan antara kebenaran dan tidak kebenaran. Nah hari ini saudara kita harus ambil keputusan kita mau putih atau hitam. Supaya hidupmu berbahagia. Percaya saya dosa itu membuat orang tidak bahagia. Apalagi berhasil. Dosa itu membuat orang tidak berbahagia. Kita bisa nonton lah akhir-akhir ini. Acara televisi, saya nggak usah sebut lah. Benar nggak? Ribet nggak? Hah? Persoalannya ada sederhana, muter-muter. Ya kan, sampai menyangkut begitu banyak orang terlibat dalamnya. Coba kalau kita sebagai anak Tuhan, ya saya salah. Tuhan ampuni. Dan saya siap menanggung segala resiko, dampak daripada kesalahan saya. Selesai enggak? Dosa itu ribet. Makanya di sini katakan, supaya kita hidup tidak kompromi dengan dosa. Nah coba saudara buka dari dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat keempat. Kata Daud, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Artinya siapa yang dapat berjumpa dengan Allah? Siapa dapat bersekutu dengan Allah? Hanya orang-orang yang tangannya bersih daripada segala dosa dan hatinya murni di hadapan Allah. Itu orang-orang yang bisa berjumpa, bersekutu dengan Allah. Dan orang-orang seperti ini, itu yang disebut orang yang berbahagia. Saudara lihat Mazmur, saudara lihat ini ditulis oleh Daud. Saya berkali-kali katakan Daud itu bukan orang sempurna, dia pernah salah. Tapi toh kalau dia salah, dia datang minta ampun pada Tuhan dan dia bangkit berjalan lagi. Amin. Kalau salah ya salah, kita bisa salah setiap hari. Kita ini setelah hidup dalam Tuhan tetap cenderung berbuat dosa. Karena kita masih hidup dalam daging. Makanya Alkitab bilang roh penurut tapi apa? Daging lemah. Tapi begitu kita mengalami kesalahan selesaikan dong. Jangan muter-muter. Supaya apa? Hidup bahagia. Makanya saya pernah bilang bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong. Bukan karena telinganya kurang mendengar untuk mendengar. Tapi membuat pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah apa? Dosa-dosamu dan pelanggaran-pelanggaranmu. Amin. Jadi yang pertama apa rahasia dapat hidup berbahagia dan berhasil? Yang pertama hidup tidak kompromi dengan dosa. Waktu kita hidup berkenan di hati Tuhan, kita hidup layak di hadapan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti berbahagia dan pasti berhasil. Saya ingat satu saat seorang tokoh reformis atau reformasi namanya Martin Luther. Martin Luther pernah berkata, kita ini tidak bisa melarang burung ini terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa larang. Tetapi kita bisa menolak, mengusir waktu burung itu hinggap di kepala kita. Saudara bisa nggak larang burung terbang?
Kita tidak bisa larang, tetapi kita bisa menolak waktu dia mau hinggap di kepala kita. Nah, saudara dengar baik, kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Betul nggak? Tapi kita bisa hidup tidak berdosa seperti kehidupan dunia. Saya beri contoh ikan. Ikan hidup di air yang asin bukan? Saudara tangkap, saudara jilat, ikannya asin nggak? Dunia tidak bisa kita larang, tidak bisa tolak untuk tidak berdosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa dan semua berdosa. Nah, Tuhan sudah pilih kita, tetapkan kita hidup di tengah-tengah dunia seperti itu. Tapi kita bisa tidak kompromi dengan dosa. Justru kita jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang berdosa. Amin. Nah, orang-orang seperti ini kata Permazmur, itulah yang berbahagia. Jadi rahasia pertama untuk hidup berbahagia dan juga berhasil, yang pertama tidak hidup kompromi dengan dosa. Kita bisa berdosa, bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup di dalam dosa. Jangan kompromi, saudara. Ada satu ilustrasi yang saya baca, menceritakan ada satu bos pengusaha besar, memiliki berapa perusahaan besar. Satu saat dia punya seorang supir yang sangat setia. Dari sejak muda sampai akhirnya supir itu sudah cukup tua. Akhirnya karena dia merasa fisiknya sudah tidak bisa lagi menopang untuk bekerja menjadi supir. Lalu dia ajukan permohonan pada bosnya supaya dia ingin mundur. Dia ingin supaya minta pensiun. Akhirnya supir bos ini karena rasa sudah lama akhirnya dia izinkan dan dikasih pesangon cukup besar karena setia banget, saudara. Nah, sekarang bos ini tidak lagi punya supir. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bilang bagian personalia, tolong iklankan cari orang-orang yang siap menjadi supir untuk menyupir saya pribadi. Dimasukkanlah ke iklan. Akhirnya datang berupa lamaran, orang datang dipanggil lalu diseleksi dulu oleh siapa? Manajer personalia itu, terpilihlah 3 orang. Setelah 3 orang terpilih, 3 orang ini disuruh menghadapi owner atau bos perusahaan besar ini. Disuruh menghadapi itu untuk diinterview. Nah, tiba hari pertama, sudah tiba pada saat hari itu, makanya ketiga orang itu datang. Biasa kan kalau bos tidak langsung ketemu dong, ada sekretaris depan kan, menghadapi dulu, udah janjian semua, sudah oke semua, hari hanya dia udah datang. Ketemu, langsung sekretarisnya menghadap dulu, bos, 3 orang tuh sudah datang. Oke, silakan masuk, ingin diinterview. Maka masuklah orang pertama, ketok dulu dong. Ya kan, kalau ngelamar biasa gitu kan, jalan gak petentang-tenteng, langsung kayak takut-takut, padahal kok di luar liarnya minta ampun. Itu ciri, ya kan. Begitu datang silakan duduk, kata bosnya. Langsung cuma satu pertanyaan. Apa yang kamu bisa berikan buat saya kalau kamu sudah saya terima sebagai supir pribadi saya? Seandainya kita berjalan dalam satu jalan di mana ada jurang kiri kanan, apa yang kamu bisa berikan bagi saya dalam situasi jalan seperti itu? Supir ini menjawab, Pak, saya meyakinkan Bapak, 20 cm ban mobil kita dari pinggir jurang itu tidak akan kejeblos. Meyakinkan enggak? Hebat dong, 20 cm ban gak jeblos, saudara, di pinggir jalan. Akhirnya keluar dia, selesai. Oke, silakan keluar. Masuk supir yang kedua. Bos ini bertanya lagi, apa yang kamu bisa berikan bagi saya seandainya kamu menjadi supir saya? Kita menghadapi satu jalan di mana kiri kanan jurang. Apa yang kamu bisa berikan? Supir yang kedua nih, calon yang kedua ini bilang, saya bisa menghindari jalan jurang itu 50 cm ban mobil kita tidak akan kejeblos. Hanya 50 cm dari pinggir jurang itu. Bos bilang, ya silakan keluar. Tiba yang ketiga. Masuk lagi, pertanyaan yang sama. Apa yang kamu bisa berikan bagi saya seandainya kamu sudah saya terima sebagai supir pribadi saya? Lalu kita lewat satu jalan dan kiri kanan jalan itu ada jurang. Apa yang kamu bisa berikan untuk saya demi keamanan saya? Maka jawab supir itu, calon supir itu, dia bilang, Pak, saya akan menghindar sejauh-jauhnya jika perlu
kita akan cari jalan lain untuk mencapai tujuan akan kita sampai. Saudara tahu yang keterima yang mana? Supir yang ketiga. Kenapa apa? Kenapa? Ngapain spekulasi cari untung-untungan? Mendingan cari aman. Nah saudara, ini satu gambaran, saudara, kita hidup di dunia seperti itu. Mendingan kita cari yang paling aman, hidup jangan kompromi. Amin. Pasti Tuhan akan bela kita dan pasti kebahagiaan dan keberhasilan Tuhan akan nyata dalam kehidupan setiap kita yang siap hidup tidak kompromi. Amin. Nah jadi saudara, yang pertama, resep pertama bagaimana rahasia untuk hidup berbahagia dan berhasil. Yang pertama, hidup tidak kompromi dengan dosa. Hitam dikatakan hitam, putih katakan putih. Lebihnya berasal dari mana? Si jahat. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ini rahasia untuk hidup berbahagia. Pasti kita bahagia. Dan bukan hanya bahagia, berhasil juga Tuhan siapkan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, apa rahasia untuk dapat hidup berbahagia dan berhasil? Yang kedua, melibatkan Tuhan atau ikut sertakan Tuhan dalam segala perkara. Dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, libatkanlah Tuhan, sertakanlah Tuhan. Saudara lihat ayat kedua. Dari Mazmur tadi saudara, kita buka ayat kedua. Pasal pertama tadi, tetapi yang kesukaannya lah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Artinya selalu libatkan Tuhan dalam setiap perkara, dalam setiap tindakan, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Libatkanlah Tuhan selalu, supaya Tuhan campur tangan di dalamnya. Amin. Libatkan dia saudara. Kenapa? Karena waktu kita libatkan Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Makanya dalam Yohanes pasal pertama kan, pada mulanya firman, firman itu adalah Allah dan firman itu apa? Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 Yohanes pasal pertama, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus. Jadi waktu kita baca firman, kita merenungkan firman, berarti apa yang terjadi? Kita sedang melakukan satu hubungan antara kita dengan Allah itu sendiri. Kita sedang sertakan dia di dalam kehidupan kita. Nah Alkitab katakan orang-orang seperti inilah orang-orang yang berbahagia. Nah saya akan berikan satu contoh dalam Alkitab tentang murid-murid Yesus. Saudara buka dalam Injil Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal 21 maksud saya saudara. Nah saya ceritakan aja saudara supaya waktunya kita tidak habis. Ini menceritakan saudara tahu setelah Yesus, kapan murid-murid Yesus itu ikut Yesus kapan? Pertama kali Petrus dan teman-teman, kapan? Itulah Lukas pasal 5. Waktu mereka sedang gagal menangkap ikan, Yesus menjumpai mereka. Yesus pinjam perahu, Yesus ngajar, selesai mengajar, Yesus bilang tebarkanlah jalamu. Sejak saat itu mereka dapat ikan itu banyak, mereka tinggalkan ikan ikut Yesus. Jadi catat baik-baik dulu nih, ini pertama kali. Akhirnya singkat cerita 3,5 tahun lah murid-murid mengikut Yesus. Sampai 3,5 tahun mereka ikut Yesus kemana Yesus ada, murid-murid ada dan mereka menyaksikan Yesus demonstrasikan kuasa dan mujizatnya. Orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, Tuhan datang, Tuhan bangkitkan dan berjalan. Orang buta dicelikan, orang bisu dapat berbicara, orang pongo, orang tuli bisa mendengar. Apa lagi? Wanita mengalami pendarahan 12 tahun hanya ujung jubah Yesus, dia jamah sembuh. Kasih makan 5.000 orang hanya 2 ekor ikan dengan 5 roti. Ini mujizat bukan? Tapi untung terjadi tidak di Indo. Kenapa? Babungkus. Ya kan?
Sisa 12. Pokok dahsyat-dahsyat yang Tuhan lakukan ya kan. Orang yang mengalami penyakit lepra disembuhkan. Semua saudara lihat. Kusta disembuhkan. Yang paling dahsyat lagi saudara tahu apa? Lazarus mati 4 hari dibangkitkan. Dahsyat enggak? Nah nanti setelah itu saudara, tapi terakhir dari semua perjalanan Yesus yang dahsyat itu, dia jadi kayak ayam sayur dipakukan di atas kayu salib. Inilah yang membuat murid-murid kecewa. Dalam Yohanes pasal 21 itu yang menceritakan seperti itu. Coba kita baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai ikut. Di pantai itu berkumpulan Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka apa? Berangkat lalu naik ke atas perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di daerah kanan, di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Maka murid-muridnya diketahui yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu dan menghela jala itu keluar. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah saudara boleh baca dan seterusnya sampai ayat 14. Inilah menceritakan kenapa akhirnya Petrus dan murid-muridnya kembali apa? Menangkap ikan. Kenapa? Kenapa kecewa? Karena selama ini dia ikuti Yesus 3,5 tahun, dia lihat hanya hal-hal dahsyat yang Yesus lakukan. Melakukan mujizat, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, tapi akhir dari perjalanan itu mereka cuma saksikan ternyata apa? Yesus dipakukan dari salib seperti domba yang tidak berdaya. Saat itu mereka kecewa. Akhirnya Petrus bilang, ya udahlah, kita balik aja dalam hidup yang lama yang sudah kita tinggalkan, jadi nelayan. Dan akhirnya saudara lihat, mereka mulai kembali dan teman-temannya semua ikut menjala ikan. Dan Alkitab katakan selama malam itu mereka menjala ikan tidak ada 1 ekor pun yang mereka dapat. Seakan-akan Yesus mengingatkan kembali 3,5 tahun yang lalu. Sampai akhirnya dalam kekecewaan itu lihat. Yang pertama kita lihat ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, artinya teman-temannya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa saudara? Karena sudah tidak ada Yesus yang dilibatkan dalam kehidupan mereka. Hanya karena kecewa. Selama ini harapan mereka kepada Yesus, ternyata akhir dari perjalanan mereka 3,5 tahun hanya lihat Yesus dipakukan tanpa daya. Selama ini kemana dong kedahsyatannya? Akhirnya Yesus dikubur, selama beberapa hari itulah mereka kecewa. Yang pertama mereka tidak lagi libatkan Yesus. Dengan frustrasi kita kembali ajalah tangkap ikan. Dan saat itu Alkitab berkata mereka gagal tidak menangkap seekor ikan. Nah tiba-tiba saudara lihat ayat yang selanjutnya. Perhatikan ayat 4. Ayat 4 deh. Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah
Yesus, ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka apa? Tidak ada. Perhatikan ayat 6. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Peristiwa yang kedua terjadi enggak? Pertama 3,5 tahun yang lalu, sekarang terulang lagi. Ayat ke-7, maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Perhatikan ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira apa? 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Perhatikan ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Berapa jumlahnya? 153 ekor banyaknya, dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Jadi yang pertama saudara lihat, murid-murid ini gagal. Kenapa? Mereka sudah tinggalkan Yesus, mereka kecewa karena lihat Yesus sudah disalibkan, mau ngapain lagi? Pada Yesus sudah pesan sama mereka, pada hari ketiga aku akan bangkit. Tapi kecewa, tetap aja kecewa. Akhir yang pertama, mereka kembali dalam profesi yang lama, mereka menjala ikan, hasilnya nol. Karena tidak ada Yesus lagi yang mereka libatkan. Yang pertama. Tapi yang kedua tadi apa? Setelah Yesus menampakkan diri apa? Yesus menampakkan diri kepada mereka dan terlibat di dalam kehidupan mereka. Tadi sudah kita baca kan? Maka saat itu yang terjadi apa? Mereka menerima berkat Tuhan sebanyak berapa? 153 ekor ikan mereka dapat. Dan yang luar biasa, jala tidak koyak. Dalam Lukas pasal yang kelima, ayat ke-6, jala mulai apa? Koyak. Tapi ini jala tidak koyak. Seakan-akan Yesus ingatkan peristiwa 3,5 tahun. Engkau dalam kegagalan, aku hadir. Dan dalam kehadiranku, engkau mengalami berkat kuasa dan kemuliaan. Dia ingatkan kembali. Dan akhirnya saat itu mereka menangkap ikan 153 ekor. Mujizat bukan? Ini mujizat luar biasa. Kenapa? Mereka hanya menjala, tadi Alkitab katakan 200 hasta dari pantai Danau Genesaret. Berapa meter tuh 200 hasta? Ada yang tahu enggak? Hah? 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 200 dijadikan meter kurang lebih 90 meter. Berarti masih dangkal enggak? Di pinggir pantai cuma 900 meter. Sementara saudara tahu luas lebar Danau Genesaret itu 8 kilometer atau 10 mil. Jadi itu masih sangat di pantai. Tapi luar biasanya apa? Mereka tebarkan jala, ikan besar 153, bahkan jala tidak koyak. Ini luar biasa enggak? Setelah kapan itu? Yesus terlibat di dalamnya. Nah, saya mau katakan saudara, rahasia hidup rahasia hidup berbahagia dan berhasil dalam hidup ini, waktu kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Di situ saudara akan lihat keberhasilan, lepas keberhasilan Tuhan akan nyatakan. Seringkali kita coba belajar bertindak dengan cara kita sendiri. Nanti setelah gagal baru ngapain? Nah, pendeta doain dong Pak. Apa? Gagal ya nih. Nah, selama ini ngapain? Ya gue suka gue sendiri. Seringkali kita mau jujur gitu kan? Mulai hari ini saudara belajar libatkan Tuhan. Apapun sekecil, apapun apa yang saudara ingin kerjakan. Undang dia, berdoa tanya Tuhan. Waktu Tuhan dilibatkan, berkat akan mengalir, kebahagiaan pasti. Berkat akan dicurahkan. Amin. Ini yang saya beri nama apa? Hidup berhasil. Tadi saya sudah jelaskan di awal.
Berbahagia dengan berhasil itu berbeda, tapi itu harus menjadi satu kesatuan. Berhasil bertentu berbahagia, tapi berbahagia pasti berhasil. Nah saya percaya saudara, kalau kita alami, kita lakukan ini, yang pertama, kita tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, hidup kita selalu kita libatkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dalam tindakan-tindakan keputusan akan kita ambil, ada Tuhan kita libatkan. Saya percaya saudara akan berbahagia dan berhasil. Amin? Sederhana enggak? Yang bikin ribet siapa? Halo? Hidup itu dalam Tuhan sederhana enggak? Coba pelajari Alkitab itu sederhana, saudara. Makanya semua orang-orang sederhana bisa menikmati berkat Tuhan. Ini nelayan-nelayan menikmati berkat Tuhan enggak? Nah, ahli-ahli Taurat kemana? Karena ribet hidupnya. Hanya coba dengan kemampuan, kepintaran, sementara yang Tuhan pakai luar biasa itu kan nelayan-nelayan sederhana. Saya percaya mereka ini bukan sekolah-sekolah S1 teologi, S2 enggak. Mungkin juga SD ada enggak tamat kali. Tapi Tuhan pakai menjadi luar biasa. Mereka berbahagia, mereka berhasil hidup di dalam Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir saudara. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita lihat dampaknya saudara. Kita kembali ke Mazmur tadi. Mazmur pasal pertama tadi, perhatikan ayat ketiga. Artinya saudara lihat, orang-orang yang melakukan hidup dalam poin ayat pertama sampai ayat kedua, saudara lihat. Dampaknya perhatikan ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Yang pertama dikatakan ayat 3a-nya. Ia seperti pohon ditanam tepi aliran air. Itu berbicara tentang apa? Rasa fresh, kesegaran, subur, tidak kering. Yesus pernah bilang, akulah air hidup. Artinya apa saudara? Orang yang hidup dalam Yesus itu, ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Akan fresh, akan segar, tidak mengalami masa kekeringan. Dalam segala sisi kehidupan. Rohani kita fresh, kebutuhan hidup Tuhan kita selalu Tuhan jamin. Percaya? Yang kedua apa? Di situ ayat bagian 3 bagian B-nya. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Menghasilkan buah, orang-orang begini menghasilkan buah tepat pada waktunya. Buah apa aja? Buah pertobatan akan terpancar keluar dari kehidupannya. Terus apa? Buah pelayanan akan terpancar dari kehidupannya. Dan buah roh akan terpancar keluar dari kehidupannya. Ada 3 buah ini. Pasti akan menghasilkan buah. Sehingga kita mengalami namanya multiplikasi dalam hidup ini. Tuhan akan berkati pokoknya. Dan yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya katakannya apa? Berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Istilahnya kita pegang sesuatu gitu. Tuhan buat apa yang kita pegang itu menghasilkan sesuatu. Amin. Kita buka sesuatu karena kita selalu sedang lakukan kedua hal tadi. Kita tidak kompromi dengan dosa, libatkan Tuhan. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu, mungkin kita buka usaha kelihatan kecil. Tapi Tuhan berkati menjadi berhasil. Ini yang disebut dengan berbahagia dalam Tuhan. Amin. Ini kata pemazmur saudara. Sebabnya hari ini saudara. Untuk hidup rahasia, untuk hidup berbahagia dan berhasil. Yang pertama, tidak kompromi dengan dosa. Belajar mulai hari ini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Hitam bilang hitam, putih bilang putih. Jangan campur-campur, banyak kita seringkali jadi aman, mau cari aman. Mau tetap dalam Tuhan, supaya kelihatan rohani, tapi dosa tetap mau jalan terus. Ini yang dimuntahkan dalam jemaat Laodikia nanti. Panas-panaslah, dingin-dinginlah. Kalau engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan. Banyak enggak di gereja orang mau cari seperti itu hidup?
supaya kelihatan rohani mau melayani, datang ke gereja terlibat, tapi dosa jalan terus. Ini akan dimuntahkan, percaya saya. Ini kita sudah ada di akhir zaman, saudara, maka tidak mempelajari setiap keadaan. Bukan hanya Indonesia loh. Kemarin di luar negeri, di mana lagi, satu negara lagi, mengalami banjir. Saudara, ini kan semua, masa kita tidak belajar, ini kan Alkitab sudah mencatat. Itu sudah ada, bukan lagi di akhir zaman, di akhir dari akhir zaman. Kan saya sudah jelaskan pada setiap PA hari Jumat kan. Akhir zaman dimulai Yesus datang pertama kali sampai Yesus datang kedua kali. Itu namanya akhir zaman. Nah kita kan sudah 2022 tahun kurang lebih kan. Perjalanan akhir zaman ya kan. Dan tanda-tanda itu untuk kedatangan sudah makin jelas. Kapan kita nggak ada yang tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Tapi kan kita harus bijak melihat semua ini. Makanya kita harus jangan kompromi dengan dosa. Dan yang kedua apa? Libatkan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Pasti kita akan berbahagia dan berhasil. Amin. Nah kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Siapkan hati saudara.